merupakan perusahaan yang membayar bunganya lebih rendah daripada bunga yang disyaratkan. Itu diingat-ingat dulu kan CHK. Perusahaan dikatakan sebagai perusahaan zombie. Peneliti juga memberikan ROA, return on asset. Peneliti menggunakan ROA karena pertama, perusahaan yang menerima kredit namun memiliki kinerja baik tidak bisa dikategorikan sebagai perusahaan zombie. Jadi banyak perusahaan di Cina yang menerima kredit bersubsidi, tapi kan nggak semuanya memiliki kinerja buruk. Perusahaan dikatakan jadi perusahaan zombie apabila mereka ini memiliki kinerja yang buruk. Selanjutnya, kedua, adanya beberapa kebijakan industri yang mendukung atau mendorong pengembangan sektor tertentu dapat mencakup kredit bersubsidi. Dengan demikian, akan ada persentase yang lebih tinggi daripada perusahaan zombie di sektor yang menikmati kebijakan yang menguntungkan ini jika kita hanya mengukur menggunakan CHK. Jadi kalau peneliti hanya menggunakan ukuran CHK, maka itu datanya akan semakin banyak, data perusahaan zombie akan semakin banyak karena hanya melihat dari perusahaan-perusahaan yang menerima kredit bersubsidi. Padahal perusahaan-perusahaan yang menerima kredit bersubsidi belum tentu kinerjanya tidak baik. Jadi peneliti itu menggunakan variabel ROA sebagai salah satu ukuran untuk mengukur perusahaan zombie. Selanjutnya, kembali dilihatkan grafik yang tadi. Ini sebelum 2010 rata-rata itu perusahaan zombie didominasi oleh perusahaan milik negara. Setelah 2010 itu perusahaan-perusahaan swasta mulai mendominasi menjadi perusahaan. Selanjutnya kelompok saya ada yang mau membantu. Halo. Lanjut dulu aja, Bet. Tanggung. Karena aku telat datangnya. Terus ini peneliti juga memberikan data-datanya. Dapat dilihat itu di tabel tersebut. Peneliti itu mengkategorikan perusahaan ke dalam sektor yang menjadi bidang perusahaan tersebut. Ada industri, pertambangan, bahan, transportasi, pendidikan, dan lain sebagainya. Dapat dilihat itu ada full sampel, ada yang perusahaan dimiliki negara, terus ada yang perusahaan zombie itu yang paling banyak pada sektor manufaktur. Itu berdasarkan jumlahnya besar 850. Untuk persentasenya lebih banyak di perusahaan eh, 19,48%. Ini terdapat bagian mic-nya bad, suaranya hilang. oh ya. Persentase ini didapat dari mana? Persentase ini didapat dari perhitungan jumlah perusahaan zombie dibagi perusahaan yang menjadi sampelnya. Ini kalau 263 ini dibagi dengan 1350, hasilnya itu segini. Bisa kalian hitung sendiri. Terus selanjutnya itu setelah meneliti ukuran yang menjadi variabel untuk perusahaan zombie, peneliti itu menyelidiki mengenai koneksi politik. Peneliti menggunakan informasi latar belakang pribadi dari setiap CEO perusahaan. Peneliti membuat indikator konektivitas politik. Ukurannya adalah variabel biner. Variabel biner tuh menurut saya kayak
variabel dummy yang sama dengan satu jika CEO sebuah perusahaan sebelumnya bekerja di sektor pemerintahan. Peneliti mengecualikan semua perusahaan milik negara dalam sampel estimasi. Jadi intinya dari koneksi politik ini adalah peneliti itu ingin melihat perusahaan milik pribadi atau perusahaan milik swasta yang memiliki hubungan koneksi politik. Jadi semua perusahaan BUMN atau perusahaan pemerintah itu dihilangkan oleh peneliti untuk melihat pengaruh dari koneksi politik pada perusahaan swasta. Selanjutnya juga diperlihatkan, nah ini jadi penjelasan. Kalau yang tadi kan tiap perusahaan membuat indikator untuk konektivitas politik. Nah, di gambar 2 ini dapat dilihat hubungan dari perusahaan zombie dan perusahaan swasta yang memiliki koneksi politik. Dapat dilihat garis miring ke atas menunjukkan hubungan positif antara persentase perusahaan zombie dan koneksi politik perusahaan. Seperti dapat lihat ini kan grafiknya naik, tapi kalau kita lihat titik-titiknya itu ada yang juga pencilan yang lumayan ekstrim. Nanti juga dalam penelitian tersebut juga akan membahas kekuatan dari penelitian tersebut. Terus yang ketiga itu ada variabel kontrol. Jadi peneliti itu menyediakan variabel kontrol tujuannya satu untuk meningkatkan keakuratan dari hasil penelitian. Yaitu penelitiannya reliable dan signifikan gitu. Yang kategori pertama itu tingkat kontrol keuangan perusahaan. Jadi peneliti itu melihat bagaimana keuangan perusahaan tersebut, bagaimana averagenya, terus total aset perusahaan, terus bagaimana penghasilan apa itu dari perusahaan tersebut. Terus MB itu kalau nggak salah pemasaran dari perusahaan tersebut. Terus kategori kedua terkait tata kelola perusahaan. Jadi karena tadi membahas koneksi politik, jadi kategori kedua adalah peneliti melihat semua manajemen dan CEO pemegang saham yang ada di perusahaan. Dapat dilihat bahwa kategori kedua itu isinya jumlah direktur, persentase direktur independen, masa kerja manajer perusahaan. Ada duality menggunakan variabel dummy yang sama dengan satu jika CEO juga berfungsi sebagai ketua perusahaan. Yang terakhir itu ada top persentase pemegang saham. Jadi dari kategori kedua ini peneliti ingin melihat apakah pemimpin-pemimpin perusahaan tersebut memiliki konektivitas politik. Yang ketiga itu peneliti juga meneliti tindakan regional berdasarkan provinsi tempat tinggal perusahaan terdaftar. Intinya tempat atau lokasi dari perusahaan tersebut itu apakah juga dapat memengaruhi perusahaan tersebut menjadi perusahaan zombie. Yang pertama di variabel ketiga ini peneliti melihat populasi pekerja di setiap provinsi di mana perusahaan tersebut berdiri. Terus kedua peneliti itu melihat GDP dari lokasi perusahaan tersebut. Terus yang keempat itu peneliti juga melihat tingkat pendidikan dari tenaga kerja perusahaan. Yang terakhir itu dari indeks market itu kalau nggak salah sih itu berisi tentang lingkungan pemasaran dari perusahaan tersebut. Jadi wilayah pemasaran perusahaan tersebut itu di mana, itu apakah mempengaruhi perusahaan untuk menjadi perusahaan zombie. Selanjutnya ini dapat dilihat peneliti itu menghitung dari variabel kontrol tadi ya. Ini kan ada politik connection ini, ada politik connection, terus tadi ada ukuran perusahaan zombie, terus ada variabel kontrol finansial, terus
variabel kontrol uh, pemimpin yang ada di perusahaan, dan yang paling bawah itu regional level measure. Jadi peneliti itu melihat pada 643 perusahaan zombie dan dilakukan penelitian ini. Terus selanjutnya temuan empiris. Temuan empiris itu koneksi politik dan perusahaan zombie. Yang pertama, koneksi politik dan perusahaan zombie. Peneliti menyelidiki probabilitas kondisional untuk menjadi perusahaan zombie pada perusahaan milik swasta yang memiliki koneksi politik. Peneliti menggunakan analisis durasi dengan memberikan 6 variabel mulai dari koneksi politik, variabel tata kelola keuangan, tata kelola perusahaan, dan variabel wilayah perusahaan. Hasilnya menunjukkan rata-rata perusahaan terhubung secara positif dan berpeluang sebesar 46,67% untuk menjadi perusahaan zombie, tergantung pada variabel kontrol yang digunakan. Jadi intinya dari koneksi politik dari temuan empiris yang pertama ini, peneliti itu ingin melihat apakah ingin melihat persentase perusahaan swasta, berapa probabilitas kemungkinan perusahaan swasta itu dapat menjadi perusahaan zombie dengan memberikan 6 variabel itu yang ada di PPT. Dan setelah dilakukan perhitungan, dilihat bahwa perusahaan swasta yang memiliki koneksi politik itu memiliki probabilitas kemungkinan sebesar 46,67% untuk menjadi perusahaan zombie. Itu temuan empiris yang pertama. Selanjutnya temuan empiris yang kedua itu pasar, koneksi politik, dan perusahaan zombie. Peneliti menyelidiki pengaruh pemasaran terhadap koneksi politik dan perusahaan zombie untuk menguji pengaruh regional lingkungan. Peneliti memisahkan sampel menggunakan 2 indeks marketisasi yang dilaporkan oleh laporan tahunan indeks NERI. Terus itu peneliti membagi menjadi 2 kelompok, yaitu panel A dan panel B. Panel A itu pemerintahan, panel B itu faktor pasar. Hasilnya disimpulkan bahwa daerah dengan lingkungan kelembagaan bisnis yang buruk cenderung mempengaruhi perusahaan yang memiliki koneksi politik untuk menjadi perusahaan zombie. Jadi inti dari temuan empiris yang kedua ini, peneliti ingin melihat di mana perusahaan tersebut berada. Dapat dilihat bahwa dari penelitian tersebut menunjukkan lingkungan kelembagaan dengan bisnis yang buruk mempengaruhi perusahaan lebih tinggi menjadi perusahaan zombie. Jadi intinya seperti itu. Bisa dibaca sendiri di PPT. Selanjutnya ini hasil dari tabelnya. Ini panel A, tadi kan pemerintahan, yang B itu faktor pasar. Selanjutnya efek spillover negatif dari perusahaan zombie. Jadi peneliti ini juga menyelidiki efek dari perusahaan zombie pada perusahaan sehat. Peneliti menggunakan metode yang hampir sama yang kayak sebelumnya saat menyelidiki pengaruh pemasaran. Peneliti memisahkan sampel menjadi 2, panel A berdasarkan investasi dan panel B berdasarkan produktivitas. Hasilnya menunjukkan bahwa perusahaan zombie membahayakan investasi dan produktivitas dari perusahaan yang sehat. Jadi efek spillover negatif itu artinya perusahaan zombie itu memiliki dampak yang buruk bagi perusahaan yang sehat yang tidak menjadi perusahaan zombie. Jadi kalau ada perusahaan zombie itu, dalam penelitian ini juga dijelaskan bahwa perusahaan zombie itu lebih diuntungkan dalam sektor investasi dan produktivitas. Seperti itu. Selanjutnya ini tabelnya, panel A itu investasi, panel B itu productivity. Selanjutnya kesimpulan dari hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa
koneksi politik perusahaan secara signifikan meningkatkan kemungkinan menjadi perusahaan zombie. Perusahaan swasta yang terhubung secara politis memiliki eh, peluang sebesar 46,67% lebih tinggi menjadi perusahaan zombie. Terus yang ketiga, daerah dengan lingkungan kelembagaan dan bisnis yang buruk cenderung lebih memengaruhi perusahaan yang memiliki koneksi politik menjadi perusahaan zombie. Dengan kata lain, hubungan positif antara koneksi politik perusahaan dan perusahaan menjadi zombie signifikan di daerah yang berorientasi pemerintahan. Terus yang terakhir, menggambarkan dari perusahaan melihat. Jadi kurang lebihnya seperti itu dari apa yang dapat kami review dari artikel itu dari Political Connection and the Walking Dead itu. Kurang lebihnya mohon maaf dan jika ada yang salah. Terima kasih atas waktunya. Ya, Saya kembalikan ke Pak Dantas. ya, kita virtual applause dulu. Ini tepuk tangan. Nah, jangan dimatiin dulu PowerPoint-nya. Bet, Ya, udah. PowerPoint-nya. Nah, yang disampaikan oleh Robert ini menurut saya secara garis besar udah bagus ya. Ya maksudnya saya mendengarkan PowerPoint-nya aja tanpa lihat PDF-nya udah cukup paham. Tapi nanti ada beberapa hal yang akan kita diskusikan. Sebelumnya ada yang mau ditanyakan nggak ke kelompok ini? Yang lain? sebenarnya itu kan ada yang bagian 5 Pak. Bukan kamu yang tanya, teman-temanmu Oh, tanya ke kamu. tanya. Yang lain, eh, peserta kelas yang lain di luar kelompok ini ada yang mau ditanyakan dulu nggak ke Robert dan kawan-kawan? Tanya aja. Kalau di WhatsApp kayaknya pada aktif. Di sini jadi diem-dieman. Ya ada? Pak, saya mau tanya. Ya. Oke. Jadi di artikel ini tuh kenapa perusahaan yang memiliki koneksi politik itu memiliki tingkat efisiensi yang rendah? Mengapa itu? Padahal mereka memiliki sumber pendanaan yang jelas-jelas sudah diberikan sama pemerintah, yang jelas-jelas sudah disubsidi oleh pemerintah, bahkan bank-bank aja mau mendanai mereka secara murah, kredit murah. Kenapa tingkat efisiensi mereka merendah? Ya, silahkan kelompoknya Robert. Yang lain? Oke, saya akan jawab. Kenapa perusahaan yang dapat kredit dari pemerintah itu dapat kredit dari bank-bank di Cina itu memiliki efisiensi yang rendah? Yang pertama, kredit dari bank swasta, kredit yang diterima oleh bank swasta itu mereka harus membangun dulu koneksi politik. Jadi perusahaan swasta itu dijelaskan di artikel bahwa mereka itu merekrut CEO dari anggota pejabat atau mantan anggota pejabat. Nah, kalau pejabat itu kan rata-rata lebih mementingkan kepentingan dari kepentingan politik mereka. Jadi tujuan perusahaan itu lebih mengarah ke kepentingan politik daripada kepentingan dari pemegang saham tersebut, dari pemegang saham perusahaan lain dan kan perusahaan tersebut kan juga memiliki pemegang saham. Nah, karena CEO-nya itu merupakan pejabat yang mengutamakan kepentingan politik, jadi itu tujuan perusahaan itu dialihkan ke politik. Yang kedua, kenapa perusahaan swasta yang memiliki dana dari bank negara itu memiliki efisiensi rendah? Karena rata-rata mereka merekrut CEO yang berasal dari pejabat negara itu memiliki kemampuan manajerial yang rendah. Jadi kan kalau politisi kan ya bahasnya tentang politik. Kalau ngurusi perusahaan itu istilahnya kurang
bagus dan kurang efisien yang menghasilkan perusahaan itu menghasilkan efisiensi yang rendah. Nah, efisiensi yang rendah itu menghasilkan perusahaan menjadi perusahaan zombie, jadi ketergantungan terus sama dana yang pemerintah. Jadi kalau semisal pemimpinnya itu ganti, pemimpin perusahaan itu ganti dan tidak punya jabatan politik lagi, mungkin perusahaan itu bisa jadi perusahaan yang bangkrut. Seperti itu kurang lebih. Ya, jelas ya. Menurut saya udah dijawab semua sama Robert. Jadi perusahaan menjadi inefisien itu sebenarnya adalah after effect ya. Jadi dampak setelahnya, setelah perusahaan punya koneksi politik, ternyata perusahaan malah terlalu fokus sama hubungan politiknya, lupa sama tujuan utama dari perusahaan, yaitu mensejahterakan shareholdersnya. Terus alasan yang kedua tadi juga udah dijelaskan, perusahaan yang mempursu atau mencari benefit dari koneksi politik bisa saja meng-hire atau mempekerjakan direksi yang secara kemampuan mungkin nggak cukup gitu, nggak punya kemampuan manajerial yang baik, tapi tetap di-hire karena karena si manajer atau direksi ini punya hal lain yang dicari, yaitu si koneksi politik yang dimiliki oleh direksinya. Jadi bisa misrecruitment. Ya, jadi kenapa perusahaan ini jadi inefisien? Jadi karena hubungan yang dimiliki dengan politisinya membuat perusahaan menjadi salah arah gitu. Ini kalau kayak pacaran tuh kayak toxic relationship gitu. Jadi awalnya seneng tapi awalnya menikmati semua benefitnya, tapi lama-lama keblinger gitu ya. Gitu. Ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan? Pak, ini Pak. Jadi gini, jika membahas yang tentang tingkat efisiensi, terus gimana kita dapat menyimpulkan bahwa perusahaan mantan anggota pemerintahan yang masuk ke CEO itu memiliki kinerja yang rendah. Terus terus kita bisa tahu bahwa tingkat efisiensinya itu rendah gimana? Padahal menurut saya tingkat efisiensi itu kan subjektivitas masing-masing orang ya Pak. Ya, jadi sebenarnya itu pertanyaan untuk penelitian selanjutnya. Kenapa? Karena di penelitian ini argumen bahwa kalau punya koneksi politik itu akan inefisien hanya dijadikan sebagai argumen penyambung ya, untuk menyambungkan dari koneksi politik ke zombie form aja. Si peneliti juga di sini nggak mengukur untuk membuktikan apakah benar bahwa perusahaan yang punya koneksi politik itu menjadi perusahaan yang inefisien, menjadi zombie firm. Nah, pertanyaan Calvin ini sebenarnya adalah pertanyaan yang bisa diklasifikasikan sebagai pertanyaan penelitian. Ya, di sini emang nggak dijawab, nggak dibuktikan. Nah, kita baca, Calvin baca, terus harusnya kan nggak kayak gitu. Nah, itu jadi contoh dari pertanyaan penelitian bisa seperti itu. Ya, memang di sini nggak dibuktikan. Dan argumen Calvin juga benar, argumen si peneliti juga benar. Gitu. Gitu ya. Penelitian tuh emang seperti ini ya. Jadi dia benar-benar hanya fokus sama satu konsep yang dibawa. Dia udah bikin frame kan, seperti yang saya bilang, dia udah bikin kerangkanya. Ya udah dia fokus di situ. Nanti pada saat kita membaca akan ada sudut pandang lain yang nggak di cover sama si penelitiannya. Apakah itu masalah? Ya nggak masalah. Karena dari awal peneliti emang membatasi di poin yang mereka buat aja. Nah, kalau kita membaca terus menemukan kekurangan-kekurangan, nah itu kita bisa jadikan sebagai pertanyaan penelitian untuk acuan penelitian kita selanjutnya. Gitu. Jadi yang dipikirkan Calvin itu salah satu bentuk atau alur cara pada akhirnya bisa memunculkan pertanyaan penelitian. Kalau misal nggak percaya sama ini, ya nanti bikin penelitian lagi. Saya ingin membuktikan apakah benar perusahaan yang terkoneksi politik itu menjadi zombie farm apa enggak, gitu. Atau menjadi perusahaan yang inefisien apa enggak. Nanti dicari ukuran inefisiensi itu apa, ada enggak, gitu. Ya.
Ada lagi yang mau ditanyakan? Pak, halo Ya. halo, tes nyampe Ya. nggak? Ini tadi kan KP tentang efisiensi perusahaan kan. Apakah Mm-mm. variabel kayak ROE, leverage, size itu bisa jadiin indikator nggak Pak buat apa efisiensi perusahaan? Karena kan contohnya ROE ya, return of ROE, return of aset yang berarti return terhadap aset itu harusnya kan lebih dari asetnya dong. Tahu returnnya itu kurang dari aset, berarti kan dia nggak efisien dong. Kalau menurut saya sih itu bisa dijadiin nggak variabel buat menentuin bahwa perusahaan itu efisien atau enggak. Udah gitu aja sih Pak. Hmm, kalau saya ya, yang akan saya lakukan, saya pertama akan nyari artikel dulu yang membahas mengenai financial inefficiency. Ya, saya akan nyari dulu artikel acuan. Kenapa? Karena saya nggak yakin nih, misal pakai leverage untuk mengukur efisiensi. Leverage lebih umum dipakai untuk mengukur beban biaya hutang, gitu kan, proporsi hutang, resiko kebangkrutan. ROA ukurannya adalah profitabilitas. Semakin besar ROA-nya, semakin profit, semakin rendah, semakin tidak profit. Secara lebih detail lagi, ROA itu kemampuan perusahaan mengelola aset untuk menjadi return. Jadi dari yang saya pahami, kalau penggunaan variabel-variabel yang umum kita temui itu ROA, debt to equity ratio, debt ratio, ROE, dan lain-lain, saya belum bisa menemukan argumennya untuk variabel-variabel tersebut menjadi ukuran inefisiensi. Maka yang akan saya lakukan pertama, saya akan nyari artikel acuan dulu. Ya, inefisiensi itu seperti apa? Yang pertama. Yang kedua, di penelitian ini ukuran dari zombie firm tadi kan awalnya si peneliti itu merujuk kepada penelitian si Caballero kan, CHK itu kan. Caballero, Hoshi, dan Kashyap 2008 yang kemudian disebut sebagai CHK. Ya kan? Kemudian si peneliti selain menggunakan ukuran dari CHK untuk mengukur zombie firm, dia menambahkan satu proksi lagi yaitu ROA. Tapi ROA-nya itu bukan diukur dari persentase ROA masing-masing perusahaan, tapi dibuat variabel dummy. Ya, bahwa perusahaan yang memiliki ROA di bawah median ROA industri, misal industri farmasi gitu, kemudian semua perusahaan di list, dicari ROA-nya, kemudian ketemu median ROA dari industri farmasi tersebut, kemudian masing-masing ROA dari perusahaan di tahun tersebut dibandingkan dengan median ROA-nya. Kalau perusahaan itu di atas median ROA, maka diberi nilai 1. Kalau di bawah median ROA, maka diberi nilai 0. Nah, si peneliti ya menambahkan ukuran zombie menggunakan ROA apabila ROA dari perusahaan itu berada di bawah median ROA industri. Ya, karena dia berpendapat kalau ROA perusahaan itu berada di atas ROA median industri, maka perusahaan ini ya sebenarnya nggak cukup kuat untuk diklasifikasikan sebagai zombie firm. Zombie firm adalah perusahaan yang tidak efisien. Berarti bisa kita artikan, oh jangan-jangan kita bisa pakai ukuran inefisiensi menggunakan variabel dummy di mana bernilai 1 kalau ROA-nya di atas median dan bernilai 0 kalau di bawah median. Perusahaan yang ROA-nya di bawah median itu akan saya klasifikasikan sebagai perusahaan zombie kayak gitu. Ya. Jadi kalau misal nanti kalian mau bikin penelitian tentang zombie firm, di mana zombie firm itu didefinisikan sebagai perusahaan yang inefisien, maka yang pertama kalian cari rujukan mengenai cara mengukur inefisiensi, atau yang kedua kalian bisa pakai ukuran inefisiensi yang dibuat di penelitian ini, atau ukuran zombie firm yang dibuat di penelitian ini. Ya. Ada dua ukuran yang dibuat yang menggunakan modelnya CHK yang ribet itu,
Dan ada model kedua yang cukup menggunakan dummy yang sederhana. Jadi nanti kalian kalau mau bikin pengukuran zombie firm di penelitian saya, itu mengacu pada model pengukuran zombie firm dari penelitian ini. Tadi penelitian siapa ini, ya kan? Penelitian yang dipresentasikan ini. Yaitu perusahaan akan diklasifikasikan sebagai perusahaan zombie apabila ROA-nya itu di bawah median ROA industri. Sedangkan perusahaan itu diklasifikasikan sebagai perusahaan non-zombie apabila ROA-nya di atas median ROA industri. Nah, menurut saya itu aja udah cukup. Ya. Memang yang lebih baik adalah mengacu langsung ke model CHK itu. Tapi model itu agak ribet ya, agak sulit. Kalau buat S1 sih saya nggak menyarankan kalian untuk mereplikasi modelnya CHK. Cukup mereplikasi modelnya yang nomor 2 ini, yang ditujukan di PPT, itu udah cukup. Gitu ya. Ada pertanyaan lagi? Coba lihat hipotesisnya, Robert, sambil nunggu kalau ada pertanyaan. Hipotesis yang tadi kamu tulis. Nah, coba kita amati hipotesis nomor 1. Jadi hipotesis nomor 1 ini hipotesis utamanya. Ya. Kalau kita lihat hipotesis 1, 2, 3, 4 semua yang disebutkan tadi, itu skopnya atau lingkupnya itu kan masih sama, yaitu fokus sama konteks politik dan konteks perusahaan zombie. Ya. Yang nomor 2, apakah ada spillover negatif dari zombie ke perusahaan non-zombie? Masih sama kan konteksnya. Kemudian ada lagi sebenarnya yang belum disebutkan sama Robert sama kelompok ini tadi, yaitu apakah ada reverse causality, apakah ada hubungan terbalik antara koneksi politik dengan perusahaan zombie. Itu juga diuji di sini. Kan argumennya koneksi politik itu tadi bisa menyebabkan perusahaan menjadi nggak efisien. Tapi ternyata ada argumen lainnya, ya, yaitu perusahaan yang dari sananya itu sudah menjadi perusahaan zombie, apakah dia akan berusaha mencari koneksi politik? Untuk apa? Ya untuk menyelamatkan perusahaannya. Gitu. Maka kan hubungannya jadi terbalik. Hipotesis nomor 1 kan politik menjadi perusahaan zombie. Kemudian dia ada tambahan dibalik. Apakah perusahaan zombie akan mencari hubungan politik? Nah itu namanya reverse causality, hubungan terbalik. Ya, itu diuji juga. Tapi mau hipotesis 1, 2, 3, 4, semua konteksnya masih sama. Nah, ini contoh dari pengembangan hipotesis yang baik. Nanti kalau kalian lihat contoh skripsi kelas kalian ya, kalian akan menemukan contoh di mana hipotesis 1, 2, 3 itu loncatannya itu terlalu jauh. Loncatannya itu benar-benar nyebar gitu. Nggak dalam satu konteks atau satu frame yang sama. Ya, pengaruh, profitabilitas, hutang, ukuran perusahaan, dividen terhadap apa gitu. Nah, profitabilitas, hutang, dividen itu kan loncat-loncat semua. Nah, itu maka dihindari seperti itu. Maka disarankan kalian bikin satu hipotesis saja nggak apa-apa. Yang penting logikanya masuk, teorinya masuk, ya, penjelasannya masuk. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita amati hipotesis nomor 1, ya, kalau kita amati hipotesis nomor 1, itu ada kalimat yang bunyinya lebih mungkin untuk menjadi perusahaan zombie. Perusahaan yang memiliki hubungan politik lebih mungkin untuk menjadi perusahaan zombie. Nah, kalimat ini itu ada artinya. Ya, jadi nggak cuma sekedar kalimat. Nih, itu nggak cuma sekedar kalimat yang nggak ada artinya, nggak sekedar kalimat kosong gitu. Tapi ada maksudnya. Hipotesis kan biasanya perusahaan yang memiliki hubungan politik
Atau ada pengaruh positif dari koneksi politik terhadap perusahaan zombie. Ya kan, biasanya kan kayak gitu, ada pengaruh positif hubungan politik terhadap perusahaan zombie. Atau yang kedua bunyinya seperti yang ada di hipotesis 1 ini. Perusahaan yang memiliki koneksi politik lebih mungkin untuk menjadi perusahaan zombie. Ya. Nah, dua hipotesis itu ada bedanya. Jadi pada saat kalian memasukkan kata lebih mungkin, perusahaan yang memiliki hubungan politik memiliki probabilitas untuk menjadi perusahaan zombie gitu. Itu ada artinya. Ya, saya ketik ya biar kalian nggak bingung. Nah, itu saya tulis di chat. Kalimat kedua, pengaruh positif X terhadap probabilitas Y, itu adalah kalimat yang digunakan di hipotesis penelitian ini dan penelitian koneksi politik yang sebelumnya, yang artikel kelompok 4. Sedangkan hipotesis yang selama ini kita pahami itu biasanya pengaruh positif X terhadap Y. Apa bedanya? Bedanya adalah pengaruh positif X terhadap probabilitas Y itu kalian gunakan atau kalian tulis seperti itu apabila model regresi yang kalian gunakan itu menggunakan yang namanya regresi logistik. Ya, regresi logistik. Apa itu regresi logistik? Regresi logistik adalah regresi yang variabel dependennya regresi logistik adalah regresi yang variabel dependennya diukur menggunakan variabel biner atau dummy. Ya, variabel logistik adalah regresi logistik adalah regresi yang variabel dependennya atau variabel y-nya diukur menggunakan variabel biner atau dummy. Ya. Nah, variabel di penelitian ini perusahaan zombie itu kan tadi diukurnya pakai dummy. Ya kan? Variabel y-nya kan koneksi politik, variabel x-nya kan koneksi politik. Variabel y-nya kan bernilai 1 apabila perusahaan adalah perusahaan zombie dan ROA-nya itu lebih rendah dari ROA industri, bernilai 1. Kalau artikel penelitian yang sebelumnya yang dengan Pak Harto, variabel y-nya kalau kalian masih ingat apa? Ada yang masih ingat nggak? Nggak ada. Ya. Penelitian koneksi politik yang Pak Harto itu variabel y-nya adalah foreign securities. Bernilai 1 apabila perusahaan memiliki pendanaan asing, ya, entah itu sekuritas atau dia punya akses di pasar modal global. Ya. Nah, itu jadi kalau kalian besok membuat model yang variabel y-nya itu dummy, maka kalian tidak menggunakan regresi OLS, tidak menggunakan regresi least square, tapi menggunakan regresi logistik. Nah, untuk menambah permasalahan kalian, regresi logistik itu nanti ada 3 yang bisa dipakai. Yang satu namanya logit, yang 2 namanya probit, yang 3 namanya tobit. Logit, probit, dan tobit. Itu ada 3. Ya. Nanti akan saya kasih linknya ya di grup WA buat baca-baca, buat nonton YouTube. Atau kalau kalian punya buku Gujarati, ya, buku Introduction to Econometrics, itu ada satu bab yang khusus yang membahas itu. Itu ya. Jadi itu yang pertama.
Jadi menulis hipotesis itu tidak sembarangan gitu ya istilahnya, karena hipotesis yang kalian tulis itu akan merujuk kepada jenis data yang kalian pakai, model pengujian yang kalian pakai itu seperti apa. Kemudian tadi sampel bed, coba lihat apa metode samplingnya tadi, data dan sampel. Bed, Robert, Yang mana, Pak? yang ada data dan sampel, ada nggak? Next. Tadi kamu nyebut perusahaan keuangan dikeluarkan dari penelitian ini. Kan kamu baca dari slide-nya kan? Bentar, Pak, saya lupa. Ya tinggal digeser-geser aja. Bentuknya poin-poin tadi, nggak kalimat gini. Sebelum temuan tuh harusnya. Metodologi dulu, metodologi. Nah, perusahaan mengecualikan perusahaan yang termasuk dalam sektor keuangan. Ya. Jadi sampelnya ini tidak termasuk sampel perusahaan-perusahaan publik yang masuk dalam industri keuangan. Nanti kalau kalian membaca, kalian akan membaca artikel, kalian akan menemukan banyak metode sampel yang seperti ini, di mana perusahaan keuangan itu selalu dikeluarkan. Kecuali artikel yang memang membahas mengenai industri keuangan. Ya. Tapi kalau temanya itu bukan tentang industri keuangan, biasanya perusahaan-perusahaan yang ada di sektor keuangan dikeluarkan. Kenapa? Karena perusahaan yang ada di industri keuangan itu punya perilaku keuangan yang berbeda, perilaku laporan keuangan yang berbeda dengan perusahaan-perusahaan yang lain, sehingga sering dikeluarkan. Perbedaan utamanya adalah pada struktur modelnya. Ya. Struktur model perusahaan keuangan itu, debt to equity rasionya akan selalu tinggi. Berbeda dengan perusahaan-perusahaan non-keuangan. Kenapa? Ya karena perusahaan keuangan, terutama perbankan, asetnya itu sumbernya dari hutang. Ya. Maka tidak mungkin debt to equity rasio perusahaan perbankan khususnya itu rendah. Lawang dia baru bisa beroperasi kalau dia udah punya hutang. Hutangnya dalam bentuk apa? Dalam tabungan. Kalian nabung, kalian nyimpan uang di bank, itu kalian memberi hutang kepada perusahaan, pada bank. Baru uang yang diperoleh dari kalian dalam bentuk simpanan, deposito, dan giro disalurkan. Ya, maka jangan kaget kalau kalian membaca, menemukan pola, kok setiap saya membaca artikel perusahaan keuangan selalu dikeluarkan, selalu tidak dimasukkan ke sampel, karena alasannya adalah itu tadi. Ya. Jadi kalau besok kalian bikin penelitian, apalagi nih penelitiannya tentang struktur model, kalau sampai sampel kalian itu di dalamnya ada sampel perusahaan keuangan, itu jelas salah. Jelas nggak tepat, hasilnya akan nggak tepat. Kenapa? Karena dari seluruh sampel ada sebagian sampel perusahaan-perusahaan keuangan ini yang struktur modelnya aja udah beda. Ya, beda dengan struktur model perusahaan yang lainnya. Ya.
Maka biasanya perusahaan-perusahaan keuangan itu diujinya apabila konteks pengujiannya itu memang khusus terbatas di konteks perusahaan-perusahaan keuangan aja, misal menguji tentang asuransi, menguji tentang perbankan, menguji mengenai lending sama saving perbankan kayak gitu. Ya, tapi di luar itu biasanya dia dikeluarkan. Kemudian yang definisi variabel tadi, Pak. Yang variabel kontrol ya, Pak. Nah, variabel kontrol ini udah pengen saya omongkan dari kemarin-kemarin, tapi karena di grup WA jadi punya keterbatasannya. Dari artikel pertama sampai artikel terakhir yang nanti akan kalian baca, itu pasti di dalam model regresinya ada variabel kontrolnya. Tadi udah disebutkan oleh Robert, fungsi dari variabel kontrol salah satunya adalah untuk memperkuat model kalau nggak salah, ya kan? Nah, sebenarnya memperkuat model yang seperti apa? Logika dari variabel kontrol ini kayak apa sebenarnya? Ya. Logikanya tuh kayak misal kalau saya nggak tahu masih banyak kalian lakukan apa enggak, tapi zaman dulu kalau teman-teman saya dan saya misal main game, main bola di PS gitu, biasanya ada jargon yang sering muncul kalau kalah, yaitu ya mesti kalah, stickku enak gitu kan, kontrolnya rusak, gitu nggak? Masih ada kayak gituan nggak? Masih sering main game nggak? Masih Pak. Masih ya, kalau kalah ya nyalain stick juga, gitu. Nah, di dalam adu skill main bola di PlayStation itu sebenarnya yang diujikan skillnya, ya. Apakah skill kita main mempengaruhi kemenangan kita? Kan gitu. Variabel X-nya skill, variabel Y-nya adalah kemenangan. Tapi ada variabel lain yang bisa mempengaruhi kemenangan selain skill. Apa contohnya? Ya tadi, kualitas dari controllernya, sticknya. Ya. Ternyata yang satu, ada dua orang, yang satu sticknya bagus, yang satu sticknya jelek. Skillnya sama, tapi hasil kemenangannya kan berbeda. Ya. Terus misal ada lagi, posisi dudukku nggak enak mainnya. Kamu duduk di kursi, aku duduk di lantai. Misal ini kalah terus nyari alasan. Posisi dudukku nggak enak, pantesan kalah gitu kan. Atau mungkin ini TV-nya aku terlalu miring nontonnya. Geser dong, geser. Kita harus seimbang di tengah. Nggak boleh masa yang satu pas ngadep layar, yang satu agak miring gitu. Kalah, pantesan kalah kayak gitu kan. Nah, dari analogi sederhana itu kita bisa sepakati bahwa ada faktor-faktor lain yang bisa mempengaruhi kemenangan pada saat main bola di PS itu. Selain skill, yaitu kualitas kontrol, tempat duduk, dan lain-lain. Maka untuk memastikan bahwa skill itu adalah satu-satunya variabel yang paling kuat yang mampu mengaruhi kemenangan, maka variabel-variabel lain yang bisa mempengaruhi kemenangan itu harus dikontrol namanya. Ya. Nah, di sini ini ada banyak variabel yang menurut peneliti bisa mempengaruhi tingkat inefisiensi atau kemungkinan probabilitas perusahaan itu menjadi perusahaan zombie. Ya, leverage. Kalau utangnya besar, jangan-jangan dia jadi inefisien kan gitu. Size, jangan-jangan ada perusahaan yang masih kecil itu ada potensi lebih besar menjadi perusahaan yang inefisien. ROE, kemudian market to book ratio ini di variabel yang digunakan untuk mengukur nilai pasar perusahaan. Market to book itu diukur dari market kan pasar,
bukan buku. Ya, diukurnya dari nilai pasar ekuitas dibagi nilai buku ekuitas. Semakin besar market to book rasionya, maka perusahaan ini dianggap pasar memiliki value yang tinggi. Karena lebih tinggi dari nilai ekuitas bukunya, nilai laporan keuangannya. Ya, itu market to book. Board size, kemudian independen, kemudian tenure, masa kerja, direksi, kemudian duality. Duality ini tadi dummy bernilai 1 jika CEO berfungsi sebagai ketua. Ketua ini bukan ketua RT ya. Ketua ini adalah chairman ya. Kalau di artikelnya kan tulisnya chairman. Chairman itu adalah semacam presiden direktur lah. Pimpinan di antara direksi-direksi yang paling tinggi. Atau dirut gitu ya. Kemudian ada top dan lain-lain. Sampai variabel-variabel regional yang lain. Nah ini semua adalah variabel yang bisa mempengaruhi zombie. Maka pada saat hipotesisnya berbunyi koneksi politik berpengaruh terhadap zombie, kemudian kita uji tanpa memasukkan variabel kontrol, secara statistik hasil itu bisa digugat. Kenapa? Karena hasil pengujian antara koneksi politik dengan perusahaan zombie tidak memasukkan variabel-variabel lain yang bisa mempengaruhi perusahaan itu menjadi perusahaan zombie. Ya, seperti itu. Ini, bentar, saya lihatkan contohnya ya kalau di artikel ya. Saya ambil alih dulu ya, Bet. Saya pindah ke PDF ya, kelihatan ya. Nah, tabel 4 atau seperti sama tabel-tabel artikel yang kita bahas selama ini, itu menunjukkan bagaimana caranya kita menunjukkan bahwa variabel political connection itu adalah variabel yang sangat kuat. Karena secara konsisten dari model 1 sampai model 6 hasilnya selalu positif dan signifikan. Ya. Kita lihat di model 1. Ini modelnya sifatnya hanya regresi sederhana. Tahu regresi sederhana? Regresi sederhana adalah regresi yang isinya cuma satu variabel independen dan satu variabel dependent. Nah, model 1 ini yang diuji hanya koneksi politik diregresikan ke perusahaan zombie. Hasilnya positif signifikan. Ini yang disebut Robert tadi, ada probabilitas besar 46. Saya nggak tahu emang benar nulisnya 46 atau salah ketik, tapi di sini membacanya adalah ada probabilitas besar 47% perusahaan yang terkoneksi politik akan menjadi perusahaan zombie. Ya. Ini cara membaca kalau regresinya adalah regresi logistik. Koefisien ini dibaca sebagai probabilitas. Ada potensi sebesar 47% bahwa perusahaan ini akan menjadi perusahaan zombie. Nomor 1. Model nomor 2. Bedanya sama model nomor 1 apa? Kalau kita lihat di bawahnya ada variabel kontrol yang namanya kontrol industri dan kontrol tahun. Ini besok kalau kita ketemu akan saya ajarkan caranya. Ini agak sulit ya dijelaskan. Tapi intinya dimasukkan variabel kontrol yang kedua, yaitu kontrol industri dan kontrol tahun. Oh ternyata setelah diregres, di sini variabel independennya menjadi 3 ya berarti ya. Political connection, kontrol industri dan kontrol tahun. Hasilnya tetap positif signifikan. Model ketiga, kita tambah variabel independen yang lain yang masuk sebagai kategori variabel kontrol. Kita tambah leverage, kita tambah size, kita tambah ROE, kita tambah market to book ratio, industri kontrol dan kontrol tahun masih ada. Setelah diregres bareng-bareng, PCI-nya, political connection-nya masih positif signifikan. Model keempat ditambahi banyak variabel independen masih positif signifikan dan seterusnya. Ya. Kalau misal di model 3 ditambah leverage, size, ROE, MB, tiba-tiba political connection-nya tidak signifikan atau tidak positif atau
atau malah negatif signifikan, maka hipotesisnya bisa gagal. Ya. Di model 1 positif signifikan, model 2 positif signifikan, model 3 setelah ditambahi variabel independent kontrol yang lain berubah jadi tidak signifikan. Berarti kesimpulannya, oh ternyata hipotesisnya tidak cukup kuat. Atau di sini disebut sebagai tidak robust. Kan kalian sering membaca kata-kata robust kan di sini. Nah, itu variabel di model keempat tambahi lebih banyak variabel kontrol, tidak signifikan, tidak signifikan, tidak signifikan. Misal berarti variabel koneksi politik tidak robust, tidak berpengaruh, tidak punya pengaruh yang kuat terhadap perusahaan zombie. Kenapa? Jadi logikanya pada saat di model 3 koneksi politik ini dicampur dengan variabel lain dia jadi tidak signifikan. Logikanya adalah karena ternyata yang mempengaruhi perusahaan menjadi perusahaan zombie itu bukan koneksi politik, tapi variabel-variabel lain yang baru dimasukkan di model 3. Gitu. Jadi itu fungsi variabel kontrol. Ya, nanti ini akan sering banget kalian temukan. Nah, saya mending ya kalian hipotesisnya satu, tapi mengujinya seperti ini. Ini hasilnya akan sangat kuat. Kalian misal punya hipotesis X ke Y gitu kan. X ke Y diuji di model 1. Di model kedua, kalian uji X ke Y tambah variabel independen yang sifatnya variabel kontrol yang lain. Variabel kontrol itu cara milihnya adalah dari variabel-variabel yang dianggap secara kuat mempengaruhi variabel dependennya. Ya. Jadi nggak sembarangan juga milih variabel kontrol. Gitu. Ada pertanyaan nggak mengenai ini? Ada pertanyaan? Pertanyaan? Pak mau tanya. Ya. Kan tadi kan itu sudah dihitung itu pakai yang tadi tabel panjang itu. Terus kenapa salah satu bagian yang nggak saya masukin PPT itu bagian 5 kuatnya temuan? Karena saya nggak mudeng itu. Tapi inti yang dari saya baca itu tuh pengen menguatkan lagi dari temuan yang sudah ditemukan. Yang Lagi yang mana? yang bagian 5 itu loh, Pak. Bagian 5 tuh mana? Bagian 5 itu yang di PDF-nya itu yang Tabel apa? artikel, Pak. Iya, di PDF bagian mana? Bagian 5 tuh mana? Robustness of finding ini. Siapa lagi di bengkel tuh? Halaman ya apa ini? Yang mana, Fit? Yang robustness of finding, Pak. Ya, robustness of finding. Kenapa? Itu kan tadi kan sudah menggunakan perhitungan yang satu-satu itu, Pak, dari kolom 1 sampai kolom 6 itu sudah memberikan kekuatan dari penelitian tersebut. Terus kenapa di penelitian ini saya membaca itu intinya menguatkan lagi temuan yang ada itu gimana, Pak? Ya, jadi pengujian seperti yang ada di tabel 4 ya, dengan berbagai macam model dengan variasi variabel independen itu sudah masuk dalam yang namanya robustness test ya, untuk menguatkan. Kemudian ada model lain dari robustness test ya, ada cara lain. Jadi robustness test itu nggak saklek, nggak ada pakemnya ya, nggak ada pakemnya.
Cara pertama biasanya adalah yang seperti tampil 4 ini. Dia diuji satu-satu, kemudian tambahin variabel dependen, tambahin variabel kontrol, hasilnya konsisten enggak. Cara kedua biasanya adalah dengan merubah sampel atau merubah pengukuran variabelnya. Jadi kalau kita lihat nih di variable definition, pengukuran zombie indikator ini kan ada 4. Kemudian political connection ada 3. Ya. Di tabel 4 tadi yang digunakan cuma PC1 dan zombie saja. Ya. Kemudian untuk meyakinkan bahwa hasil ini kuat, maka diuji tambahan menggunakan mana tadi? Kok hilang? Menggunakan ukuran zombie firm dan political connection yang lain. Ya, zombie firm dan political connection yang lain. Kita baca dulu poin 5. Tabel 6. Poin 5 kan ada di tabel 6. Ya. Di sini dia memasukkan berbagai macam variabel yang digunakan untuk mengukur zombie dan political connection. Ya. Nomor 1 yang alternative specification. Ya, ini kita baca dulu di poin 5. Ya. Alternative specification ini ukurannya adalah dari sampelnya, robustness-nya dari sampelnya. Ya. Yang pertama single failure itu dan logit itu dia diukur dari apakah selama tahun penelitian berjalan, tadi tahun berapa tadi, 2005 sampai 2000 berapa tadi, sampel yang dipakai di single failure dan logit hanya perusahaan yang pernah sekali menjadi perusahaan zombie saja. Ya, hanya perusahaan yang sekali pernah menjadi zombie. Kemudian di alternative zombie measure, ya, 3, 4, dan 5 ini yang model 3, 4, 5. Kita lihat di model 3 dulu. Di model 3, 0,204 positif signifikan ini adalah hasil pengujian dari PC1, political connection nomor 1, dan indikator CHK. Ya, kita lihat indikator CHK tadi apa? Nih, zombie CHK. Dummy variable bernilai 1 apabila perusahaan adalah perusahaan zombie dan 0. Bedanya dengan yang zombie saja apa? Yang zombie saja adalah bernilai 1 apabila perusahaan ini menurut model CHK zombie dan ROA-nya lebih rendah dari industri median. Jadi ada ada 2 syarat untuk perusahaan proxy zombie. Ya. Proxy zombie CHK itu syaratnya cuma 1. Perusahaan dikategorikan zombie apabila sesuai model CHK. Ya. Model CHK tadi ukurannya apa sih? Belum dibahas ya. Model CHK itu model yang digunakan untuk mengukur nilai teoritis kewajiban pembayaran bunga. Nilai teoritis kewajiban membayar bunga itu adalah di atas kertas bunga total yang harus dibayar oleh perusahaan itu berapa persen. Kemudian dibandingkan dengan bunga yang sebenarnya dibayar oleh perusahaan. Jelas ya? Perusahaan harus punya cost of capital, biaya modal atau biaya bunga 10%. Tapi selama ini pembayarannya cuma 7%. Ya.
kok punya kewajiban 10%, tapi selama ini yang dibayarkan itu cuma 7%. Nah, apabila kondisinya yang sebenarnya dibayarkan itu lebih rendah dari kewajiban pembayarannya, maka perusahaan itu dianggap sebagai perusahaan zombie. Kenapa? Karena perusahaan tersebut dianggap mendapatkan subsidi sebagai benefit dari memiliki koneksi politik. Ya, CHK, saya ulangi, diukur dari variabel dummy yang bernilai 1 apabila kewajiban bunga itu lebih tinggi dari bunga yang sebenarnya dibayar. Atau kalau dibalik, bunga yang sebenarnya dibayar lebih tinggi dari kewajiban ini gara-gara ada bengkel ini saya jadi lupa bingung. Frida dimatiin dulu dong mic-nya. Iya Pak, sudah Pak. Kok ada perkutut? Itu ya, saya tulis ya. Itu CHK ya, saya anggap udah paham nih. Kemudian yang CHK 2 adalah perusahaan yang selama 2 tahun berturut-turut itu selalu masuk dalam perusahaan zombie, dan CHK 3 adalah yang 3 tahun berturut-turut selalu menjadi perusahaan zombie. Ya. Balik ke tabel 6. Tabel 6. Menggunakan berbagai macam ukuran zombie, ternyata pengaruh political connection terhadap probabilitas perusahaan yang menjadi zombie itu selalu konsisten. Ya. Positif signifikan, positif signifikan, positif signifikan. Ini logikanya sama kayak kalau kalian misal menguji variabel X terhadap profitabilitas. Nah, profitabilitas yang kalian pakai adalah ROA. Oh, ternyata sesuai hipotesis. Kemudian robustness-nya, X-nya kalian ukur, kalian uji dengan proksi profitabilitas yang lain selain ROA. Saya uji X ke ROE, oh ternyata sesuai hipotesis. Saya uji X ke net interest margin, oh ternyata tetap sesuai hipotesis. Saya uji ROE ke net profit margin. Saya uji variabel X ke net profit margin. Oh ternyata tetap sesuai hipotesis. Berarti robust. Model tersebut robust. Ya. Kemudian yang terakhir alternative connection measurement di model 67, variabel Y-nya sama. Variabel Y-nya nggak berubah, yaitu pengujian zombie. Yang berubah adalah variabel koneksi politiknya. Political connection yang 2 level, ini level yang cuma ada di perusahaan di Cina ya. Dan political connection all. Ternyata dengan merubah variabel independen, hasilnya tetap positif signifikan. Nah, ini adalah model contoh pengujian robustness yang kedua. Ya, artinya nih, kalian punya satu hipotesis aja. Misalnya besok kalian penelitian bikin satu hipotesis, kalian udah bisa bikin kayak tabel 4, satu hipotesis dengan berbagai macam variabel kontrol, dan bisa bikin kayak tabel 6. Satu hipotesis, variabelnya sama, tapi proksinya diganti-ganti. Ya, yang repot adalah kalau Pak setelah saya ganti-ganti kok hasilnya berubah ya. Nah, itu yang repot. Ya. Yang terjadi apa?
Pak, setelah saya ganti-ganti proksinya pakai ROA positif signifikan sesuai hipotesis, tapi kalau pakai ROE hasilnya tidak positif signifikan ya. Nah, kalau ada yang seperti itu, jawaban normatif saya adalah itu pasti kamu yang salah. Tuh. Karena harusnya datanya itu nggak jauh beda antara ROA dan ROE maupun ukuran profitabilitas yang lain. Itu jawaban normatifnya. Dicek lagi. Nah, jawaban yang lain adalah kalau misal kondisi setelah saya uji robustness ternyata nggak konsisten, ya nggak usah ditampilkan di laporannya. Itu yang ditampilkan ya yang konsisten aja, gitu ya. Itu jawaban tidak resminya. Seperti itu. Ada pertanyaan lagi? Saya rasa udah cukup baik ya ini tadi presentasi dari Robert. Ya, ini saya nggak tahu ini cuma Robert yang mikir atau semua mikir ya. Karena tadi yang presentasi cuma Robert. Tapi ya, Pak, saya mau Pak. ya tanya. Semua mikir, Pak. Oh ya. Terkait metodologi, Pak, kan di penelitian itu pakainya data panel. Terus saya pernah baca penelitian itu ada yang pakai unbalanced data panel. Itu bedanya apa? Ya, unbalanced data panel. Bentar ya, saya contohkan aja langsung. Sebentar. Saya buka contoh Excel dulu. Ya, saya buka Excel ya, kelihatan ya Excelnya ya. Gini, ini saya ilangin aja biar nggak bingung ya. Atau gini aja deh yang gampang. Kelihatan ya Excelnya ya. Nah, data panel pertama dari definisi dulu biar nggak bingung. Data panel itu data yang terdiri dari time series dan cross section. Kalau datanya cuma gini nih cuma ini yang kalian lihat ini namanya time series. Ya, satu sampel berbagai macam periode pengamatan, itu namanya time series. Tapi kalau data panel, kalian menyusunnya seperti ini. Ya, pertama, Ali, misal pengamatannya 2005 sampai 2012. Maka Ali 2005 variabel yang diamati berapa? Misalnya DER. Ali 2006 DER berapa? Ali 2007 DER berapa? Kemudian kalau udah sampai 2012, lanjut ke cross section berikutnya, ABA, sampel berikutnya 2005 DER berapa dan seterusnya. Gini ya, ini cara nyusunnya. Kemudian data panel ini akan menjadi balance kalau semua data di semua tahun untuk semua sampel itu ada isinya. Misal gini yang gampang, contoh gampang dulu. Ini kita lihat ada 9 tahun pengamatan dan ada 2 cross section. Ya, ada 9 tahun pengamatan dan ada 2 cross section. 2 cross sectionnya adalah Ali dan ABA. 9 tahun pengamatannya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, 8. Cuma 8. 2 cross section dan 8 tahun pengamatan. Ini akan menjadi balance panel apabila jumlah observasinya adalah 2 dikali 8. Observasinya mana? Ya ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16. Jumlah observasinya 16. Kenapa? Karena cross sectionnya 2, tahunnya 8. Berarti observasinya 2 kali 8, 16. Ini namanya balance panel. Ya, balance panel. Kemudian ada kondisi di mana bisa jadi ini saya ini aja deh. Bisa jadi, ya, misal kita fokus sama DER-nya dulu ya. Bisa jadi tahun 2012 ini data DER Ali atau datanya Ali 2 ini nggak ada. Ya, nggak ada. Bisa jadi ada kemungkinan. Nah, ada beberapa alasan kenapa data Ali 2012 tidak ada. Ya, bisa kayak gini ya. Seperti ini ya. Capex dan DER-nya Ali nggak ada. Alasan pertama ya mungkin karena laporan keuangannya telat atau apa. Alasan kedua yang biasanya sering muncul adalah perusahaan ini delisting. Ya, perusahaannya delisting tahun 2012, maka kan laporan keuangan publiknya nggak ada. Maka datanya nggak ada. Ya. Gini. Yang terjadi biasanya apa yang dilakukan? Kalau kayak gini, data 2012-nya nggak ada. Ada yang punya jawaban? Kalau malu ngomong, diketik aja nggak apa-apa. Di N per A ya, Pak? Atau di 0? Nah, kalau kita 0, berarti ini ada datanya. DER-nya bernilai 0, debt to equity ratio-nya bernilai 0%, capital expenditure kan ukurannya rupiah ya, ini bernilai 0 rupiah. Berarti ada datanya dong. Padahal kan nggak ada datanya sebenarnya. Ya. Jadi 0 itu menunjukkan ada data ya. Padahal ini nggak ada datanya karena perusahaannya misalnya di listing. Kan kita nggak tahu, kita nggak punya datanya. Berarti nggak bisa kita isi 0 karena salah pasti. Ternyata DER-nya nggak 0. Ternyata ada data private yang menunjukkan data DER-nya itu 10% misal. Berarti kan kita salah ngarang data. Maka yang terjadi biasanya umumnya ya yang dilakukan sama mahasiswa umumnya ini di-delete. Umumnya yang dilakukan mahasiswa ini di-delete. Nah, ini di-delete. Nah, ini nggak tepat kalau di-delete. Kenapa? Karena di penelitian itu ada yang namanya nanti adalah, ini saya tulis saja, survey, tulis di Excel bisa ya, survivorship bias, survivorship. Artinya, kita hanya memasukkan data yang survive saja. Sedangkan yang nggak survive, pengamatan Ali tahun 2012 kan nggak survive. Kenapa? Karena dia delisting, itu dihilangkan. Nah, itu bisa jadi bias. Nah, maka tidak seharusnya data yang hilang ini dihilangkan, tapi diisi dengan data not available atau NA. Ini ya. Nah, kalau seperti ini datanya menjadi unbalanced. Kenapa? Kan tadi harusnya kalau cross sectionnya 2, tahunnya itu 8, observasinya kan 18. Kalau sekarang cross sectionnya tetap 2, Ali dan Aba, tahunnya tetap 8. Tapi jumlah observasinya cuma menjadi 17, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Jadi 16 doang. Ya. Ini yang disebut sebagai unbalanced panel. Nanti bentuknya bisa seperti ini juga nih. Nih, bisa seperti ini. Data DER-nya ada semua. Tapi data capital expenditure Ali tahun 2012 nggak ada.
Kasusnya mahasiswa biasanya ini di delete. Nih, Ali biasanya di delete dari sampel. Sorry, salah. Yang ini biasanya di delete. Nah, supaya jadi balance. Padahal nggak boleh. Survivorship bias. Yang nggak ada ini, data Capex Ali tahun 2012 diisi dengan not available datanya, NA. Saya nggak tahu ini kalau data ini diuji di SPSS bisa apa enggak, tapi kalau di EVIUS bisa. Jadi kita memasukkan data non kuantitatif NA ini di dalam EVIUS nanti tetap terolah datanya. Ya. Ciri-ciri dari unbalanced panel adalah misal kalian membaca artikel di deskriptif statistik. Contoh yang umum deskriptif statistik. Benar. Deskriptif statistik. Nah, ini di Excel nggak bisa nih. Nih ya. Ini contoh deskriptif statistik pakai data tadi. Nah, kita bisa tahu data ini unbalanced panel atau balance panel dari jumlah data N-nya. Ini count, ini N, jumlah observasi. Pada saat ada dua buah variabel dengan N yang sama, ini pasti balance panel. Tapi nanti kalian bisa menemukan deskriptif statistik yang N-nya itu dua variabel kok N-nya berbeda, misalnya cuma 14. Ya, yang ini. Nah, ini pasti datanya unbalanced panel. Gitu. Gitu ya. Itu penting juga untuk dipahami, untuk kalian lakukan. Gunanya apa sih? Gunanya selain survivorship bias ya, gunanya adalah supaya kalian tuh nggak boros membuang-buang data. Kalau misal ini nggak ada datanya, kemudian kalian hilangkan, kalian delete. Ya, misal Capex nggak ada datanya tapi DER ada. Delete aja deh. Gimana? Pencet delete. Delete. Nah, ini tuh kalian membuang-buang data. Eman-eman, padahal statistik itu kuncinya adalah semakin banyak jumlah data, maka distribusinya semakin baik. Intinya statistik itu the law of big number. Ya, semakin banyak data yang kita kumpulkan, maka semakin merepresentasikan tujuan kita. Jadi jangan boros dengan sering-sering mendelete data. Karena kalau nggak lengkap, bisa kita isi NA gini. Gitu ya. Ada pertanyaan lain? Itu Pak, kalau misalnya dalam 10 tahun itu datanya nggak ada, Pak, itu boleh di-delete atau tetap diisi NA semua? Boleh. Boleh aja. Misal kasus lain. Nih. Ali ternyata baru listing tahun 2011. Ya, Ali baru listing tahun 2011. Berarti ini kan nggak ada semua datanya. Terus apa yang terjadi? Kita NA semua. Ini ya. Itu. Tapi ya, misal nih. Di sini ada variabel lagi. Ada variabel independen lagi. Ali ini dari 2005 sampai 2012 nggak ada semua datanya. Ini nggak ada semua. Ini nggak ada semua. Ya, ini nggak ada semua datanya. Entah kenapa nggak ada. Nah, kalau kayak gini nggak perlu dimasukkan. Ali nggak perlu dimasukkan. Karena memang datanya tidak lengkap. Ya. Tuh, tapi kalau misalnya sebagian gini, sini ada datanya. Ya, sini ada.
0, ini nggak apa-apa dimasukkan. Gitu ya. Gimana? Ada pertanyaan lagi, Kev? Terakhir, Pak. Hmm. Itu kalau tadi kan di data panel itu kan dia pakai metode purposive sampling. Nah, mengecualikan sektor perbankan. Terus kalau misalnya di unbalanced data panel itu purposive sampling itu juga berlaku nggak? Maksudnya? Jadi di data nantinya pakai unbalanced panel itu juga kayak mengecualikan salah satu sektor gitu, Pak. Jadi pas bikin alurnya pertama dari kriteria samplingnya dulu, ya kan? Perusahaan publik dari tahun sekian sampai sekian. Kedua, tidak memasukkan perusahaan industri keuangan. Berarti kan otomatis di Excel kita nanti di sini nggak ada perusahaan perbankan kan. Nah, untuk apakah kita unbalance apa enggak, itu nggak perlu ditulis di kriteria purpose samplingnya. Itu ada di dapur kita di sini, di Excel kita. Nanti tinggal di deskriptif statistiknya disebutkan aja, dijelaskan bahwa bisa kita amati dari jumlah observasi yang berbeda dari satu variabel ke variabel yang lain. Panel yang kita gunakan di sini adalah menggunakan unbalanced panel karena dengan alasan ada perusahaan yang misal baru listing di tengah-tengah periode atau di tengah-tengah periode ada yang perusahaan yang delisting atau ada perusahaan yang laporan keuangannya belum terbit dan lain-lain kayak gitu. Gitu nggak? Sesuai pertanyaan kamu nggak? Iya, Pak. Apa? Pertanyaannya apa tuh tadi? Kan kalau tadi kan di data panel itu kan dia kan boleh mengecualikan yang sektor keuangan. Dan datanya kan ada meskipun datanya ada berturut-turut. Nah, sedang di unbalance itu datanya ada yang kosong di sektor, tapi itu kita mengecualikan gitu loh, Pak. Ya. Bisa. Jadi unbalance panel itu muncul bukan gara-gara kita mengecualikan satu sektor tertentu. Ya. Kalau misalnya kita mengecualikan satu sektor tertentu, defaultnya pasti akan selalu balance panel. Ya, selalu balance panel. Misal perusahaannya ada 1.500, yang perusahaan keuangan ada 300. Berarti kan sisanya 1.200, pengamatannya 2 tahun. Nah, pengamatan defaultnya itu pasti 1.200 dikali 2 tahun itu, 2.400 observasi, selalu balance. Settingan defaultnya itu selalu balance. Ya, nanti setelah kita jabarkan di Excel, kita cek datanya satu-satu, barulah kita tentukan akan menjadi unbalance atau tetap balance sesuai ketersediaan data dari sampel yang sudah kita pilih. Jadi balance unbalance itu diperoleh dari sampel yang sudah terpilih. Nah, kalau dari awal keuangan udah dihilangkan, berarti kan dia bukan sampel yang terpilih. Gitu. Oke, Pak. Paham, Pak. Makasih, Pak. Ya. Ada pertanyaan lagi? Gimana pakai kayak ginian, mau dilanjutkan ya? Dilanjutkan, Pak, biar semua merasakan apa yang saya rasakan. Wis. Itu mah karena pengen bahas dendam aja ya. Bukan karena ini kepentingan pembelajaran ya. Lanjutkannya, Pak. Lebih enak gini kok, Pak. Lebih mudeng. Gitu. Nanti untuk teman-teman yang gagal masuk atau benar-benar nggak bisa masuk dari awal atau sinyalnya hilang-hilang, ini tadi saya rekam sih ya. Cuma saya baru ingat rekam agak di tengah-tengah, di awal-awal pas Robert mulai belum saya rekam. Tapi mungkin masih bisa bermanfaat. Ya. Nah, untuk kedepannya juga akan saya coba selalu rekam supaya nanti bisa saya share dan bisa teman-teman gunakan, terutama buat yang kesulitan infrastruktur ya, buat belajar di pelajari mandiri dan lain-lain. Gitu ya. Jadi
nanti kita diskusikan lagi di grup WA gimana yang gagal masuk, ada keluhan apa enggak, atau yang udah masuk tapi ternyata ada masalah suara dan lain-lain, kita diskusikan di grup WA untuk kita lanjutkan, untuk kita putuskan ke depannya bagaimana. Gitu aja saya akhiri untuk pertemuan kita hari ini. Selamat pagi semuanya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.